Cemburu. Siapa di antara Anda yang belum pernah mengalaminya? Hampir semua kita pernah mengalaminya, apalagi dalam hubungan percintaan, entah itu pada masa pacaran atau bahkan ketika sudah menikah. Banyak yang percaya bahwa cemburu itu adalah tanda cinta. Apakah memang benar cemburu adalah tanda cinta, atau itu hanya sekedar mitos belaka? Kita akan membahasnya dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Sebelum kita membahas apakah cemburu adalah tanda cinta atau hanya mitos yang banyak dipercaya orang, mari jangan lewatkan pantun Kapas. Pergi berburu ke hutan rimba, awas jangan jatuh ke rawa. Rasa cemburu bolehlah ada, namun jangan membawa celaka. Etrich M. dalam sebuah artikelnya yang berjudul Jealousy and Relationship, Closeness, Exploring the Good, Reactive, and Bad Suspicious Sides of Romantic Jealousy, mengatakan bahwa sangatlah normal untuk merasa cemburu sesekali. Kecemburuan bahkan terkadang bisa menjadi sehat, berkontribusi pada perasaan cinta dan stabilitas yang lebih besar dalam suatu hubungan. Jadi menurut para peneliti, jika dilihat dari sudut pandang yang positif, pasangan yang cemburu mungkin adalah seseorang yang merasa bergairah dengan hubungan mereka dan ingin membangun fondasi kepercayaan dengan mengekspresikan kebutuhan dan batasan mereka. Namun hal ini ada syaratnya, yaitu ketika perasaan cemburu diekspresikan dengan cara yang tepat dan positif. Mengapa? Sebab menurut Leon Martinez dan rekan dalam artikel yang berjudul A Systematic Review of Romantic Jealousy in Relationships, kecemburuan yang obsesif atau berlebihan benar-benar tidak sehat dan sering berubah menjadi kekerasan fisik dan kekerasan emosional bahkan kriminalitas. Dalam bentuk yang obsesif ini, perasaan cemburu dilihat dalam kacamata yang negatif, yaitu orang cemburu adalah orang yang selfish atau cinta diri karena merasa insecure dan cemas terhadap hubungannya dengan pasangannya. Orang yang cemburu ini juga posesif, suka marah, dan suka menuduh. Jenis cemburu yang seperti ini sering kita kenal dengan istilah cemburu buta. Nah, di dunia psikologi, cemburu buta itu disebut sindrom Othello. Sindrom Othello adalah gangguan kejiwaan yang terjadi saat seseorang meyakini pasangannya tidak setia meski tidak ada bukti kuat yang membuktikannya. Nah, istilah Othello ini pertama kali disebutkan pada tahun 1995 oleh John Todd dan Kay Duhertz, psikiater yang menulis paper berjudul The Othello Syndrome, A Study in the Psychopathology of Sexual Jealousy. Nah, kata Othello sendiri merujuk pada drama karya Shakespeare, itu seorang penulis legendaris Inggris. Dalam drama tersebut mengisahkan seorang suami bernama Othello yang membunuh istrinya karena kecurigaan yang tidak terbukti kebenarannya. Orang yang mengidap sindrom ini akan merasakan cemburu buta dan tidak mampu untuk mengendalikan perasaannya. Dan dirangkum dari beberapa sumber, cemburu yang berlebihan dan tidak sehat memiliki beberapa ciri umum. Di antaranya yang pertama, kontrol yang berlebihan terhadap pasangan atau selalu mengecek keberadaan pasangan. Yang kedua, suka merendahkan dan mengkritik pasangan secara berlebihan. Kemudian yang ketiga, membatasi kehidupan sosial dan suka mengekang atau mengisolasi pasangan. Yang keempat, emosi berlebihan, suka marah, dan mudah lepas tangan. Kemudian yang kelima, penuh kecurigaan, menyalahkan dan menuduh tanpa bukti, atau menuduh pasangan selingkuh atau tertarik dengan orang lain. Nah, hal ini disertai dengan perilaku menguntit atau memata-matain. Kemudian yang keenam, kasar dan agresif baik secara fisik maupun secara verbal. Yang ketujuh, manipulatif dan egois, selalu memaksa pasangan untuk memenuhi keinginan. Nah, sekarang apa dampak dari cemburu yang berlebihan ini? Sikap ini merusak keseimbangan dalam hubungan karena timbulnya rasa takut, stres karena ada ancaman dan tudingan, serta kecemasan. Hal ini juga berdampak pada kehidupan sosial karena tidak bisa bergaul dengan bebas. Cemburu yang berlebihan juga merampas ketentraman, sukacita, dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemudian selain itu, perasaan cemburu yang obsesif dapat berdampak kepada kesehatan jasmani. Stres yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang juga dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, dan memicu munculnya penyakit-penyakit yang lain. Dengan demikian, cemburu yang berlebihan dapat merusak diri sendiri, menghancurkan rumah tangga, dan hubungan sosial yang lain. Ada begitu banyak contoh yang terjadi di sekitar kita dan bahkan mungkin kita sendiri alami. Jadi apakah cemburu adalah tanda cinta atau sebuah mitos? Cemburu dapat didefinisikan sebagai sikap waspada dalam menjaga atau melindungi sesuatu. Dalam hal ini adalah orang yang kita cintai. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa cemburu terkadang bisa menjadi komponen yang sehat dalam hubungan
Dan ketika dibagikan dan diekspresikan dengan cara yang positif, dapat meningkatkan kebahagiaan dan kelanggengan hubungan secara keseluruhan. Namun, percaya bahwa cemburu adalah tanda cinta juga adalah sebuah kekeliruan. Sebab pada intinya kecemburuan adalah hasil dari rasa takut dan insecure, sedangkan cinta dibangun atas dasar penerimaan dan kepercayaan. Pena inspirasi dalam buku Conflict and Courage, halaman 72 mengatakan bahwa kecemburuan merusak hubungan keluarga dan menghasilkan kegelisahan dan kesedihan. Alkitab sendiri mengatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu tidak cemburu. Kecemburuan yang normal adalah rasa sakit yang muncul dalam sekejap yang biasanya dapat kita hilangkan dengan sendirinya. Dan hal ini tidak akan menjadi masalah sampai rasa cemburu itu ditindaklanjuti dengan tidak semestinya. Nah, bagaimana supaya cemburu itu bisa disikapi dengan positif? Yang pertama adalah self-awareness atau bangun kesadaran diri. Cemburu adalah sebuah perasaan, bukan ajakan untuk bertindak. Saat perasaan itu muncul, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri Anda bahwa perasaan itu tidak sama dengan kenyataan. Dengan kata lain, kekhawatiran Anda tentang pasangan Anda mungkin selingkuh atau tertarik dengan orang lain itu bukanlah sesuatu yang berdasar. Kemudian yang kedua adalah open communication atau berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan Anda tentang apa yang Anda rasakan. Daripada Anda merasakan hal yang tidak ada, akuilah perasaan itu lalu biarkan saja. Jika kita tidak memberikan perhatian ekstra, biasanya perasaan itu akan hilang dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga adalah hindari respon yang emosional seperti marah, menyalahkan, atau bahkan suka menuduh. Yang keempat adalah fokus kepada diri sendiri dan bangun kepercayaan. Kemudian yang kelima, beri ruang kepada pasangan Anda dan hindari memeriksa privasi atau pribadi mereka seperti handphone, kemudian ada media sosial, dan lain sebagainya. Jadi sahabat Kapas, sebagai kesimpulan, cemburu bukanlah tanda cinta. Itu hanyalah salah satu komponen yang bisa berdampak positif bagi sebuah hubungan bila diekspresikan dengan bijak dan juga dengan positif. Namun sebaliknya, cemburu itu bisa merusak dan menghancurkan bila hal itu menjadi cemburu buta. Sebab cinta sejati tidak bersifat posesif. Cinta sejati tidak bertindak atas dasar dominasi, ketakutan, atau kontrol. Sebaliknya, cinta sejati adalah rasa saling mengagumi dan menghormati manusia lain yang ingin kita lihat bahagia dan utuh. Dan dalam hubungan yang sehat, ada keseimbangan antara kompromi, cinta diri, dan pertimbangan untuk orang lain. Itulah sebabnya sebagai orang Kristen, bila perasaan cemburu datang, kita ini dianjurkan untuk yang pertama, menempatkan kasih di atas segalanya dalam Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kemudian yang kedua, selalu berpikiran positif. Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang ketiga, selalu berserah kepada Tuhan dalam doa. Filipi 4 ayat 6, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan salam Kapas.